Halo semuanya, salam sehat dan salam hijau. Kali ini podcast Pickle kedatangan dua tamu atau alumni dari IPB, khususnya dari Fakultas Kehutanan. Untuk podcast ini kita akan kenalan dulu. Boleh dari satu-satu dulu. Boleh, Sinta? Oke, halo. Kenalin aku Sinta. Aku lulusan Departemen Silvikultur ya, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan angkatan 57 gitu. Sekarang lagi di SBI, PT Solusi Bangun Indonesia, dan kebetulan kesibukannya ya lagi ngurusin reklamasi aja sih, terutama di bidang persemaiannya dan teknis-teknis di lapangan aja kayak gitu. Oke, kalau aku Muhammad Rehan sebenarnya kita satu jurusan juga dari Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, angkatan 57. Untuk saat ini, alhamdulillah kita bekerja di PT Solusi Bangun Indonesia. Kesibukannya sih, kita lebih tepatnya di divisi Quarry Department, tapi di bidang reklamasi dan main closure-nya sih. Oke, berarti kalian ini baru lulus tuh langsung kerja di sana atau gimana? Iya betul, jadi waktu itu tuh kebetulan sebelum pernah magang ya di sana ya. Terus waktu pas selesai sidang skripsi ternyata dapat informasi gitu kalau di sana ada lowongan pekerjaan untuk posisi reklamasi. Akhirnya coba apply lah ke sana gitu ya, dan alhamdulillah diterima ya ternyata waktu itu ya. Iya, belum lama sih sebetulnya ya. Dan gitu juga kalau pada saat itu ketika magang kan juga sebenarnya di Quarry Department itu kita membantu terkait dengan persemaiannya gimana, entah monitoring dari tanamannya seperti apa, atau nanti kita ke depannya bisa kasih masukan dan saran untuk perusahaan itu sendiri. Tapi kalau misalkan ditanyain untuk terkadang apakah SBI itu menjadi berkesan banget sama kita, terutama pas magang sih jadi berkesan banget sih. Akhirnya ketika ada lowongan dibuka ya langsung kita apply aja. Kalau selagi masih ada kesempatan. Pas kalian magang tuh awalnya langsung ada jadi cita-cita pengen ke SBI nih, atau sebenarnya nih nggak ada cita-cita sama sekali atau gimana? Jadi Sinta gimana Sinta? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin cita-cita ya, sejujurnya gak pernah kepikiran bakal berkarir di tambang gitu. Karena justru dulu waktu pas kuliah itu lebih prefer ke dunia pendidikan gitu, karena memang ada interest di sana gitu, kayak ngajar, akademisi lah ya kayak gitu. Tapi ternyata karena ada kesempatan buat di SBI gitu ya, di bagian reklamasi, dan kan katanya kesempatan gak datang 2 kali gitu ya. Iya, jadi ya udah deh kita coba dulu di sana. Dan ternyata memang pas setelah dijalanin banyak hal baru yang dipelajari juga gitu di sana, dan ya mungkin agak jauh dari ekspektasi awal, tapi alhamdulillahnya malah jadi pengalaman baru yang seru sih. Oke, kalau kita ngomongin cita-cita sejak kuliah tuh sebenarnya kan kita kuliah juga belajarnya nggak cuma hanya melulu terkait dengan tanaman dan apapun itu ya. Misalnya cita-cita juga salah satunya bisa kebayang tuh karena kita pas magang aja sih. Mungkin karena PTSB itu salah satu sistem, bukan salah satu ya, mungkin jadi salah satu contoh buat sistem pertambangan atau aspek lingkungannya juga sangat diperhatikan di sana gitu. Jadi kita ngelihatnya, kita perusahaan ini lumayan aware nih, bukan lumayan sih, tapi aware banget terhadap lingkungan yang ada di dalam pertambangan itu sendiri. Jadi kayak untuk ke interestnya jadi lebih, nggak apa-apa deh ketika nanti ada lowongan. Pada saat itu ya maksudnya belum masuk ke ada lowongan, ya kita boleh langsung apply ke sana. Dan sekarang ya benar kata Cinta, jadi lebih banyak tantangan dan hal baru, kejutan lah maksudnya, lebih ke banyak nih yang kita pelajarin nanti ke depannya gitu. Oke, berarti dulu di IPB tuh tadi kalau Sinta kan udah ada bayangannya tuh dulu awalnya pengen ke pendidikan gitu ya. Kalau misalkan Rehan nih gimana? Sebenarnya kalau dulu pas kuliah itu ya, pas di zaman kita masih jadi mahasiswa, terbayang untuk kerja tuh sebenarnya apa aja sih, karena mungkin masih kita belajar dan segala macam, dan pada saat itu juga senang berorganisasi juga, jadinya masih tabu untuk hal kerja tuh yang kita paten itu untuk apa gitu. Tapi pada saat ngambil skripsinya mungkin di situ juga udah mulai kayak, skripsinya kan tentang di PTSB juga, kebetulan kita berdua di skripsi di sana juga, jadi lebih interest ternyata bidang pertambangan ini salah satu yang sektor yang kita bisa kita bisa berkontribusi di sana lah gitu. Jadi lumayan agak kebayang sih di sananya. Boleh kita tarik sedikit ke belakang, kalau di silvikultur nih kalian kan ada divisinya nih. Divisi kalian nih sama atau beda? Sama, kebetulan kan sama juga gitu ya, sama-sama di divisi silvikultur juga kayak gitu. Cuma memang waktu skripsi bener kata Rehan tadi ya, kita ngambil konsentrasinya di reklamasi dan memang lebih ke monitoring pertumbuhannya gitu ya. Memang fokusnya di silvikultur kayak gitu.
Oke, berarti emang sama terus kayak kebetulan patternnya sama nih kalian. Dan satu bimbingan juga sama. Oke, kalau sekarang bagian pekerjaan kalian nih, kalau misalkan Sinta berarti jatuhnya ke nursery atau ke quarry juga? Lebih fokusnya di ke nursery sih ya, Oke. persemayannya. Kalau Rehan, Aku lebih ke kuari reklamasi, lebih ke apa ya, administrasinya iya dan monitoring semuanya segala iya, lebih cakupannya lebih ke lapangan juga iya. Tapi kalau di bagian nursery-nya lebih ke ada Sinta untuk apa ya, masukan ahlinya tuh lebih mengatur itu di Sinta di sana gitu. oke. Berarti kalau misalkan di bagian nursery ini tantangannya apa sih? Sama kayak misalnya soal bibitnya atau apa, kan kalau nursery kan kedengerannya kalau dari luar suka kayak oh nanam-nanam nih gitu. Ya tantangannya tuh gimana nih kalau di nursery? Oke, tantangan sebetulnya baik di nursery ataupun di reklamasi pasti punya tantangan sendiri Iya. ya. Tapi kalau di nursery itu aku ngerasa justru lebih ke manajemennya sih gitu. Oke. Karena kan kita perlu pencatatan ya setiap hari. Iya. Kayak bibit berapa yang keluar masuk, terus juga bahan-bahannya mana yang udah habis, mana yang stoknya mulai menipis, kayak gitu tuh benar-benar harus dicatat secara terstruktur dan rapi setiap hari gitu. Kalau satu hari aja kelewat, gak kecatat, itu bakal kacau gitu, dan itu bakal Oke. susah juga kita cari ya di kebelakangnya yang salahnya sebelah mana kayak gitu. Makanya itu jadi salah satu tantangan biar gak lupa buat nyatet kayak gitu. Tapi karena bener juga tadi yang dibilang Marisa ya, kalau di nursery itu kan kebanyakan kita bibit ya, pembibitan kayak gitu, yang kalau bibit-bibit kecil tuh perlu perawatan intensif kayak gitu, bener-bener yang harus diperhatiin gitu, sehingga kalau di nursery sendiri itu emang bener-bener harus diperhatiin satu-satu, dicekin satu-satu gitu ya, bener-bener dibesarin, kayak ya udah kita perhatiin semuanya nih di sini kayak gitu. Kadang nggak jarang juga kita harus modifikasi kelembabannya, cuacanya, cuaca lagi Oke. apa suhunya kayak Iya. gitu-gitu. Itu tantangan sih, salah satu tantangan yang di nursery ya. Kalau di reklamasi di lahan? Kalau di bagian mau nambahin juga ya, kalau sedikit nursery juga tuh tantangannya sebenarnya kita sebenarnya kan ada dokumen untuk rencana reklamasi ya per 5 Oke. tahun tuh kan. Misalkan kalau di kita itu 2022 startnya di akhirnya 2026. Nah, untuk cocok logi itunya aja sih antara kayak oh target kita tahun ini itu berapa, nanti koordinasi ke Sinta untuk nanti kualitasnya seperti apa dan bagaimana, nanti itu bagian Sintanya. Dan memang sedikit lebih agak tricky ya, karena kan kita ngurusin agak makhluk hidup ya, Iya. bukan benda mati yang kita ini. Tapi jadi agak sedikit banyak hal yang baru, walaupun mungkin belajar di silvicultur memang sudah dijelaskan beberapa kali banyak lah gitu tentang hal pembibitan ataupun manajemennya gitu. Tapi yang banyak yang hal di luar teknisnya juga kita belajar lebih banyak di situ. Tantangannya justru itu jadi semangat buat kita lah buat nanti bekerja jadi lebih baik lah gitu. Berarti kalau misalkan untuk Rehannya tantangannya lebih ke apanya nih tadi? Kalau di bagian kuari ya, kalau di bagian di reklamasinya sebenarnya ini kan pertambangan itu kan sektor apa ya, kita sebut itu padat modal ya. Maksudnya padat modal itu dalam artian ketika berbisnis itu bisnis yang sangat besar dan sangat riskan juga, apalagi kita ngomongin bentang alam, kontur dan segala macam, itu kan pasti agak berubah dan juga tanggung jawabnya juga pasti agak lebih besar kan. Iya. Karena ya mungkin ada dampak negatifnya, tapi kita sebagai yang bekerja di situ untuk minimalisir dampak negatif tersebut gitu. Dan tantangannya mungkin lebih ke arah ini aja sih, hal-hal yang baru yang belum kita pelajari dari pada saat kita kuliah ya. Mungkin ada hal yang baru yang kayak oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata emang bekerja tuh seperti ini, oh ternyata kita profesionalitas kita tuh lebih diutamakan gitu, kayak gitu-gitu sih, lebih ke arah sana lah. Oke. Kalau misalkan untuk Sinta nih, kalau misalkan bibitnya tuh emang berbagai macam gitu atau kayak emang udah ada satu bibit dari SBI-nya yang udah jadi patokan gitu, maksudnya udah tetap gitu loh bibitnya, atau kayak emang masih lagi nyari-nyari juga nih bibit yang baiknya nih apa gitu buat ditaruh ke reklamasi gitu. Kayak karena memang pelaksanaan reklamasi itu kita mengacu ke dokumen namanya dokumen rencana reklamasi gitu ya, yang di dalamnya juga memuat jenis tanaman apa nih yang harus kita tanam di lahan reklamasinya kayak gitu. Jadi kebetulan kalau di nursery SBI itu kita perbanyakannya tuh pakai tanaman jati sama kayu Oke. putih gitu ya sebagai tanaman pionir dan lokalnya. Nah itu jadi memang
memang 2 tanaman itulah yang rutin kita perbanyak selama ini ya melalui vegetatif kayak gitu. Tapi kalau misalkan pun memang ada kesempatan atau target-target tanaman lain yang lebih sesuai secara ekologis mungkin ya pertimbangannya, itu juga bisa ditambahkan di enrichment planting nanti gitu. Atau kalau misalkan dokumen rencana reklamasinya udah mau habis nih yang per 5 tahun tadi kata Rehan, pas mau diperbarui ya bisa kita tambahkan jenis-jenis lain yang lebih sesuai. Oke. Kalau dari nursery terus ke quarry ke Rehannya, berarti kalian tektokan terus nih? Betul, tektokan terus. Setiap hari. Karena mungkin kayak misalkan kita punya ide ya, kadang-kadang malam kayak suka nelpon ke Sinta atau Sinta juga kadang kayak ini kita besok harus kayak gini deh. Jadi ada listing untuk kita pekerjaan nanti ke depannya gimana ataupun masalah. Dan pun juga tantangannya juga nggak hanya cuman ke tanaman sih kalau dari pribadiku ya, maksudnya untuk tantangannya juga koordinasi antar divisi, koordinasi antar dengan yang lain lah, dengan hal-hal yang main plan. Misalkan kita cocok untuk satu pemikiran, dari main plan pengennya berkata A dan untuk kedepannya bakal kayak gini. Nah kita juga sebagai untuk bagian reklamasinya juga untuk menyelaraskan pemikiran itu sih. Ya, itu jadi hal yang seru aja sih buat kita. Iya. Ngomongin seru nih, pernah nggak ngalamin momen yang bikin kalian kayak wah penting juga nih ternyata ya, kayak kita peduli lingkungan atau apa, terus kita jadi aksi lingkungannya juga gitu. Menurut kalian nih gimana? Nah gimana kalau Sinta tuh? Waktu itu jadi ini cerita sedikit jadinya ya. Jadi boleh. waktu itu waktu pas awal masuk SBI gitu ya, ngurusin reklamasi di sana, ada satu lahan yang belum ditanami kayak gitu. Terus akhirnya kita tanami ya di sana sama tim juga. Beberapa bulan kemudian waktu pas di monitoring evaluasi, karena kita rutin ya melakukan monitoring evaluasi juga, ternyata tanaman udah tumbuh kayak gitu. Meskipun tentu nggak seideal kalau kita tanamin di lahan-lahan yang subur gitu ya, bukan lahan kritis. Nah terus itu di momen itu kayak ngerasa, oh ternyata lahan-lahan yang sebelumnya kita anggap mati dalam tanda kutip gitu ya, yang udah terganggu secara biologisnya juga udah gak bagus lah ya buat tanaman, ternyata masih memungkinkan untuk kita tumbuhi di situ gitu dengan tanaman-tanaman tertentu. Itu kayak oh ternyata kita penting ya kerjanya kayak gitu, meskipun mungkin kelihatannya kan sepele ya, cuma nanam-nanam doang kayak gitu kan. Iya sih, kalau wahnya itu kadang sebenarnya kayak misalkan reklamasi tahun muda kita nih, misalkan baru 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun lah, itu tuh kadang nemuin kayak fauna tanah atau ada ulet atau ada hama dan kayak gimana. Sebenarnya kan emang itu ngerusak buat dari tanamannya, cuman kan atau juga pernah lihat kayak singgahnya burung walaupun bukan singgah tetapnya gitu, jadi kayak wah kita ini sebagai orang kehutanan dan lingkungannya nih jadi kayak ini kita harus ngebalikin lagi gitu di kontribusi kita. Jadi semangat lah kayak, makanya kadang kalau lagi kita capek gitu ya atau lagi kayak ya mungkin dinamika kerjaan kan ada naik ada turun, jadi semangat kita tuh slogannya ya kita kontribusi buat anak cucu kita lah buat nanti ke depannya. Benar. Waktu itu nanem itu bibitnya tuh tumbuhnya tuh berbulan-bulan atau maksudnya kayak berapa bulan, atau waktu itu pernah udah numbuh terus kayak mati lagi atau gimana, atau emang bener sekali tanam langsung numbuh gitu? Sebetulnya kalau kita melakukan penanaman di lapang adalah hal yang wajar ya ketika ada bibit yang mati kayak gitu ya, terutama kalau misalkan di lahan kritis kayak lahan pasca tambang kayak gitu. Nah kalau misalkan setiap kali kita penanaman, termasuk yang tadi aku ceritain ya, itu memang ada beberapa yang mati kayak gitu, tapi fokusku justru ke tanaman-tanaman yang bisa bertahan di sana kayak gitu. Ternyata itu nunjukin kalau mereka adaptif ya ternyata gitu di lingkungan yang kita pikir serusak itu kayak gitu, sekritis itu, ternyata mereka bisa bukan pulih ya, bisa memulihkan lahan secara pelan-pelan gitu, meskipun mungkin nggak secepat ini nggak secepat di lahan-lahan yang lain, karena justru kan esensinya reklamasi itu kita ngebantuin ekosistem buat pulih gitu, dibanding kalau misalkan mereka pulih secara sendirinya kayak gitu. Ini bener sih kalau soal itu, karena setiap tahun juga tuh kalau dari Kementerian SDM ya selalu ngebuat untuk pelaporan reklamasi tahunan. Kebetulan kita juga ngepres di situnya kan, apalagi kita buat pedoman kaidahnya kan yang di Permen 1827K itu kan 2018, kita semua mengacu ke sana lah untuk terkait dengan reklamasi kita bagaimana dan kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi untuk lebih ke Rehan itu sebenarnya lebih tantangan juga itu juga. Terus untuk dari reklamasi ya so far kita masih semangat aja lah untuk kesananya lah gitu. Oke. Pendapat kalian nih, menurut kalian seberapa penting sih peran kehutanan dan lingkungan di sektor industri atau sektor pekerjaan kalian? Dibilang penting atau nggak penting,
penting banget ya, mungkin karena namanya juga fakultas kita juga, apalagi kan fakultas Iya. kehutanan, apalagi sektor pertambangan juga kan di dalamnya, walaupun Kementerian SDM juga kan mengatur bagaimana nanti setelah dari mulai perencanaan, eksplorasi sampai dengan nanti pengolahan atau pemurnian sampai nanti ke pasca tambangnya kan butuh juga peran-peran dari kehutanan dan lingkungan, dan butuh apa ya namanya tuh point of view atau pandangan sudut pandang pemikiran kita tuh bagaimana. Mungkin kadang orang teknik tambang atau yang lain lah yang masih beralasan dengan yang bekerja di tambang itu mungkin kadang berbeda sama kita ya. Nah itu justru kita masuk nih sebagai kayak peran dan kehutanan dan lingkungan nih, kita punya point of view yang baru gitu, kayak itu nggak boleh dan itu boleh, atau ini tuh ada dampaknya atau enggak dan segala macam. Apalagi ngomongin soal yang dampak negatif yang tadi kita Iya. sempat notice ya, pertambangan ada agak sedikit tricky untuk buat ke alamnya lah gitu. Iya. Jadi sangat-sangat penting banget, dan kedepannya mungkin bisa buat teman-teman mahasiswa yang lain mungkin bisa jadi harapan secercah pekerjaan nanti kedepannya lah gitu. Iya, tapi memang betul sih ya, kalau dibilang peran sektor kehutanan dan lingkungan gak penting tuh adalah bohong gitu ya. Jadi Benar. ya kalau dibilang gak penting, ya penting sebetulnya kayak gitu. Terutama ketika kita menyadari bahwa namanya pertambangan kan kita ngambil sumber daya alam ya, Iya. yang secara nggak langsung itu ada dampak negatif ke lingkungan kayak gitu. Ketika kita masuk nih sebagai orang-orang kehutanan dan lingkungan ke sana, ya kita coba benahi, memulihkan ekosistem itu yang sebelumnya rusak, yang sebelumnya kritis, ya minimal pulih lagi lah gitu. Meskipun mungkin nggak bakal persis seperti aslinya kayak Iya. gimana kayak gitu kan. Sisi paling kurang lebih. Iya, oke. Jenis pohon tadi berarti emang biasanya yang paling banyak itu antara kayu putih sama jati aja ya. Kalau misalkan itu ada yang lainnya nggak sih, kayak selingannya atau kayak apa tutupan lahan atau apanya gitu? Kalau untuk pohon ya sejauh ini kita perbanyakan kayu putih dan jati, dan paling banyak itu juga ya yang ditanam di lapangan. Tapi kita juga menanam cover crop ya di sana. Di antaranya pakai sereh wangi kayak gitu. Pertimbangannya kenapa? Karena ya balik lagi mengacu ke dokumen rencana reklamasi, tapi tentu waktu pas perusahaan menyusun itu juga ada pertimbangan ekologisnya gitu. Jadi ketika memilih jenis-jenis tanaman yang kita pakai di reklamasi ya nggak sembarangan ya, nggak asal nyomot nggak- gitu. nggak ini. Ya ada pertimbangan lah banyak. Jadi kayak untuk jenis pohon tuh sebenarnya kalau memang untuk saat ini produktivitas dari persemaian kita nih khususnya di Kuari itu memang komoditi tanamannya bukan baru 2, tapi fokusnya itu 2. Cuman mungkin aku sama Sinta juga sering mengembangin kayak kita mau tanaman jabon atau tanaman yang lain masih bisa yang untuk ditanam. Iya. Karena kan overall kita pakai vegetatif ya. Nanti mungkin kedepannya juga kita lagi nyoba-nyoba juga sih untuk lebih ke generatifnya juga, untuk yang lebih banyak untuk inovasi kedepannya, supaya nanti ketika enrichment plantingnya lebih adalah untuk keanekaragaman hayati. Ketika reklamasi sudah berumur 3 tahun atau 4 tahun, kita bisa masuk dan lebih banyak keanekaragaman di dalamnya gitu sih paling. Iya. Dan kalau misalkan pohon-pohon yang tadi juga emang udah terbukti ya, udah terbukti emang Adaptifnya, works gitu iya. di reklamasi, jadinya emang dipakai untuk lahan reklamasi itu yang banyak itu. Oh iya, belum tahu juga nih kalau misalkan SBI ini kantornya di mana nih? Kalau kalian nih. Belum kita mention tadi ya. Iya, kalau SBI itu berada di, sebenarnya SBI itu ada di Kelapa Nunggal, di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Itu lebih tepatnya kalau teman-teman biasa kalau naik Jagorawi dari Bogor itu keluar tol Gunung Putri. Nah dari sono itu agak sedikit dekat dari sana lah. Paling dekatnya juga sama ada deretannya, ada Indosmen juga di situ. Oke, kalau ini berarti tadi udah dijawab ya, kalau misalkan tanaman yang direklamasi ataupun yang ditanam nursery ini kebanyakannya jati sama kayu putih. Terus inovasinya ini bakalan nanti katanya mau jabon katanya. Oke, kalau Jadi pemilihan ini juga salah satunya waktu itu juga kalau tidak salah ya waktu itu pertimbangan atas dari Dokter Irdika juga sih. Buat Oke. pemilihan jenisnya kayak gimana, dan akhirnya memilih, biasanya kan kalau untuk cover crop itu kan legum cover crop itu kan di kita memilih untuk jenis rerumputan yaitu serai wangi, karena memang dari akarnya untuk buat memperkecil laju erosinya itu sangat-sangat kuat. Apalagi yang paling bandel sih kayu putih sih ya, Kayu putih itu adaptif tahan banget gitu. Dan kalau misalkan jati lebih tepatnya juga karena menyerap kalsium karbonatnya sih, lebih cocok di area batu gampingnya sih, karena kan komoditi kita juga penambangan batu gamping kan. berarti terus juga kalau misalkan kayu putih sama serai wangi juga kan bisa dimanfaatin juga jadi atsiri Dari ya. atsirinya jadi juga gitu. ada nilai ekonomisnya juga untuk kedepannya.
Terus nih kalau misalkan bisa ngajak orang buat lihat langsung nih pekerjaan kalian yang pengen ditunjukin banget nih apa nih? Kalau untuk teman-teman ya, terutama teman-teman mahasiswa atau yang sudah lulus, baru lulus gitu, kalau misalkan pengen ke PTSBI yang pengen kita lihat sih sebenarnya ya tentu dari reklamasinya juga ya, reklamasi ataupun nursery. Tapi yang paling penting itu sebenarnya bukan ngajak ke tempatnya sih, untuk melihat teman-teman belajar bahwa di perusahaan kita juga itu aspek dari pertambangannya walaupun aspek lingkungannya itu sih lebih tepatnya banyak yang pengen kita kasih lihat, oh ini loh sistem pertambangan yang baik, apalagi kita mengajukan ke good mining practice ya di GMP itu juga kan, gitu sih paling, bukan lebih ke daerah kita kan, terutama kalau emang tempatnya juga emang mungkin Sinta yang lebih bagus lah, lebih jago nursery-nya gitu. Gitu. Kalau nggak tahu kalau Sinta gimana? Ya bener sih, bahwa karena pertambangan di kita dan di perusahaan lain tentu ya menerapkan good mining practice yang tadi GMP, jadi memang yang pengen ditunjukkan dan lebih ditekankan kepada teman-teman gitu ya, yang kalau misalkan ke SBI kita pengen nunjukin kalau di tengah pertambangan sebetulnya kita masih bisa melakukan dengan baik gitu, dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan beretika tentu saja terhadap lingkungan kayak gitu. Tapi mungkin kalau mau nunjukin areanya ya kita juga bisa nunjukin nursery ya, karena di sana justru induknya reklamasi itu ada di situ gitu. Kalau misalkan gak ada persemaian, gak ada nursery, gak ada bibit, ya reklamasinya juga mungkin akan terhambat ya, karena gak ada. Paling sama kayak reklamasi tahun tuanya kali yang Ya, udah mulai betul, membentuk betul. mikroklimatnya kan udah mulai kelihatan lah gitu. Ekosistemnya kebentuk ya. Ijo-ijonya lah Iya. ada di nursery-nya ya. Nih nanyain lagi nih tentang masing-masing divisi kalian. Kalau misalkan inovasi nih yang sejauh ini untuk di reklamasi di quarry ataupun di nursery nih. Sebenarnya kalau inovasi dari reklamasi ya, mungkin waktu itu tuh sempat ada, tapi termasuknya mungkin inovasi juga karena baik lagi tadi pemilihan jenis tanamannya. Jadi kita itu kenapa memilih cover cropnya serai wangi, terus pionir atau fast growing itu kita kayu putih, itu tuh lebih tepatnya karena kan kita pakai pihak ketiga untuk reklamasinya. Terus hasil yang tadi Marisa bilang bahwa kalau emang selain tanamannya juga ada nilai ekonomis di sananya. Jadi hasil dari sulingan tersebut dijadikan minyak atsiri dan hasilnya itu ada hand sanitizer, terus ada pengharum ruangan dan segala macamnya. Nah, pada saat penyulingan, jadi ketika udah ditanam, terus kita rawat ataupun kita ambil, kita suling, hasil sulingannya itu kita kasih ke peternakan sebagai buat bahan pakan. Nah, kotorannya itu kita pakai lagi ke pupuk. Jadi sirkulasi sirkulasi berkelanjutannya itu dari PTSBI itu nerapannya seperti itu gitu. Tapi kalau lebih ke inovasi teknisnya itu Mbak Sinta kemarin sih kayaknya bikin IoT katanya ya. Ya betul, yang tadi memang jadi siklus ya kalau yang tadi dijelasin sama Rehan gitu. Tapi kalau secara spesifik ke apa sih hal-hal teknis yang berupa inovasi gitu ya di reklamasi, jadi baru aja kemarin aku, Rehan dan tim yang lainnya gitu mengembangkan sistem IoT buat penyiraman otomatis di persemaian kayak gitu. Jadi itu berangkat idenya tuh dari kita pengen memaksimalkan potensi yang ada kayak gitu, karena kan lumayan banyak banget bibit yang perlu disiram, dirawat setiap harinya, yang kalau pakai tenaga manusia manual gitu agak kurang efisien ya. Ya makanya kita kembangin deh sistem IoT kayak gitu, meskipun ya masih sederhana kayak gitu, tapi itu cukup membantu proses pekerjaan di nursery sih kayak gitu. Benar sih, kalau misalkan ngomongin tentang teknologi gitu pasti kebanyakan udah akurat kan karena udah trial and errornya. Terus berarti kalau misalkan yang IoT itu kadar airnya juga pasti udah diukur atau apa, kayak tekanannya atau apanya itu udah ya? Iya, di setting gitu. Bahkan kita juga bikin jadwal rutin kayak tiap pagi jam sekian, sore jam sekian untuk penyiraman. Otomatis semua. Oke, keren nih inovasinya. Oke. Nah, sekarang nih untuk adik-adik kalian nih yang masih udah jadi kakak-kakak nih. Yang masih kuliah nih, gimana tips and triknya buat mahasiswa Fahutan? Karena kita kan Fahutan juga, jadi kita lingkupnya Fahutan aja nih kita ya. Iya. Jadi tips and triknya gimana nih biar bisa kalau misalkan mau berkarir di industri pertambangan gitu. Kalau Sinta? Rehan dulu aja. Udah terlanjur ngomong ya. Kalau tips and triknya yang pasti buat teman-teman mahasiswa ya, dinamika kampus itu kan emang agak sedikit berat ya, terutama pembelajarannya dan segala macam, karena kan kita juga menunjukkan integritas dari si IPB-nya. Satu sih, tapi satu jadi banyak sih ini. Iya boleh. Banyak ya. Intinya
kalian dikasih pembelajaran dari mata kuliah dari IPB itu semua tuh berguna gitu di kita di lapangan. Implementasi kita di lapangan tuh jadi kita untuk misalkan ya ada satu case bahwa kita sedang monitoring dari tanamannya itu sendiri lah. Oh ternyata ada tumbuhan yang pertumbuhannya stagnan gitu. Otomatis kan yang kebantu di kita itu adalah problem solving ketika aku belajar ini nih permasalahan itu ini loh problemnya, ini loh solvingnya kayak gini, ini tuh pemecahan masalah itu seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman sih yang pertama pasti belajar ya, pertama banget. Walaupun saya suka juga belajar tapi ya lebih suka juga berinteraksi gitu. Jadi, dan juga yang kedua nggak bisa dipungkiri juga walaupun sangat menyita waktu juga organisasi sih, bentuk relasi, bentuk karakter juga. Mungkin nggak cuma hanya kita belajar pada saat di kelas, tapi juga ketika kita berinteraksi, kita juga di organisasi ada membuat satu proyek ataupun mengelola SDM yang di dalam sana tuh juga itu sangat terbantu bagi kita gitu. Apalagi relasi-relasi yang kalian memang ya walaupun pada dasarnya ya rezeki atau karir ataupun yang lain memang sudah diatur dari Tuhan ya, cuman alangkah baiknya kita juga untuk tidak menutup mata bahwa berorganisasi juga sangat penting. Selain juga kita belajar yang untuk diutamakan gitu, apalagi soal dengan IPK lah gitu. Kalau aku sih gitu sih, lebih ke arah kesana aja. Tapi kalau Sinta nggak tahu. Ya, aku dua hal sih yang mau aku sampaikan buat teman-teman gitu ya, adik-adik atau teman-teman kita yang lain yang mau berkarir di industri tambang kayak gitu. Yang pertama jangan batasi diri sendiri gitu. Karena ternyata di luar sana banyak banget hal-hal yang bisa kita explore yang di luar pemikiran kita sebelumnya kayak gitu ya. Karena kadang kita ini ya mikirnya kayaknya karena aku dari kehutanan, aku mendingan di Taman Nasional aja deh atau di hutan konservasi aja deh kayak gitu ya. Tapi padahal sebetulnya banyak banget sektor-sektor di luar sana yang butuh peran kita justru kayak gitu. Salah satunya di industri tambang. Jadi jangan pernah membatasi diri sendiri untuk mencoba hal yang baru gitu. Yang kedua, ini agak nyambung ke yang tadi dibilang sama Rehan, dipakai kesempatan buat belajar di IPB dengan sebaik mungkin kayak gitu. Karena yang aku rasain ya, dan pasti teman-teman juga di sini ngerasain, karena ketika di IPB itu kita terbiasa untuk belajar dengan metode PBL, PJBL kayak gitu ya. Yang kan secara nggak langsung soft skill kita terbentuk ya, kayak tadi problem solving, terus critical thinkingnya kebentuk gitu ya. Dan banyak banget soft skill yang ternyata itu dibutuhin di dunia kerja kayak gitu. Ketika kita menseriusi itu ketika di dunia kuliah ya, itu bakal kebawa juga ketika kita udah bekerja gitu. Itu sih buat teman-teman. Ya walaupun kita masih belajar tentu, ya. Iya. Masih sangat belajar. Seenggaknya dikasih lah sedikit nasihat. Berat Enggak lah, sedikit tips and trick. Kalau misalkan Sinta organisasi juga nggak pas kuliah? Iya, dulu sempat ikut TGC juga nih gitu ya. Kalau ini ya. Iya. Kalau Rehan nih apa aja nih? Ya waktu itu sempat jadi banyak lah di BEM juga, BEM Pautan. Cuman waktu itu di BEM Pautan cuman ikut kegiatan event-eventnya, tapi lebih ke departemen sih. Waktu itu jadi ya megang peran lah di TGC-nya itu sendiri sih. Tapi ke bawah banget ya, berarti organisasi juga benar-benar biar bikin kita public speaking bagus, relasi bagus ya. Oke, berarti kita sampai di sini dulu. Jadi podcast ya? Iya, nggak kerasa nih. Ternyata cepet untuk podcast Pickle Corner ini bersama alumni IPB dengan Rehan dan Sinta udah selesai di sini. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Nanti ada di bawah sini. Oke. Jadi podcast santai kita udah sampai di sini. Terima kasih. Bye.